Salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Mari terus bertekun untuk mengikut Tuhan setiap hari di dalam bimbingan kebenaran firman Kristus. Kebenaran yang hari ini kita renungkan dalam satu tema, karya Tuhan yang diperkenalkan. Saya membacakan kepada semua jemaat Yosua 4 ayat 22 sampai 24 mengatakan demikian. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karya Tuhan yang diperkenalkan. Ketika dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, bangsa Israel yang dipimpin Yosua diperintahkan Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dikeringkannya sungai itu dan dibendung sampai seluruh bangsa Israel dapat menyeberang. Hal ini terjadi persis sama seperti karya Tuhan yang ajaib bagi orang tua mereka, generasi yang pertama. Mereka pada saat keluar dari perbudakan Mesir yang bisa melewati laut Teberau yang dikeringkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan perintahkan saat itu kepada Yosua untuk membuat tugu peringatan melalui 12 batu yang disusun sebagai perwakilan suku-suku di Israel. Tujuannya apa? Supaya nantinya ketika bangsa Israel dari generasi kedua yang memasuki tanah perjanjian itu dan mereka telah menduduki tanah perjanjian, mereka harus menceritakan karya Tuhan kepada generasi di bawah mereka. Menceritakan kepada anak-anak dan cucu mereka supaya mereka juga dapat mengenal dan menyembah siapa Tuhan perjanjian yang menyelamatkan mereka. Dan bahkan supaya hal terpenting dari ayat itu ditekankan, bangsa-bangsa di bumi mereka takut akan Tuhan, mereka mengenal Tuhan dan memuliakannya. Berarti bangsa Israel punya satu tanggung jawab yang besar untuk memperkenalkan Yahweh sebagai Allah pencipta dan penebus umat Israel dan juga memberkati bangsa-bangsa di dunia. Apa yang menjadi refleksinya? Mari, adakah momen-momen pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Keselamatan Tuhan dalam sejarah hidup kita ini sungguh dapat kita ingat. Kemudian kita ceritakan apa yang menjadi pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dimulai kita ceritakan kepada generasi tentunya di bawah kita, anak-anak kita, cucu kita, keluarga besar kita. Bahkan kita dengan rela dan sukacita menyaksikannya kepada orang lain tentang siapa Kristus yang menebus dalam karya-karyanya di sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena misi Allah tidak pernah berubah. Ketika Allah memakai Israel untuk meneruskan berita keselamatan supaya bangsa-bangsa di bumi mengenal siapa Yahweh, pencipta dan penebus Israel. Demikian juga kita di dalam Kristus Tuhan. Saat ini misi besar Allah itu ada pada kita, supaya kita boleh menceritakan semua pengalaman keselamatan kita, bukan hanya bagi keluarga kita, tetapi kita terlibat untuk boleh menyaksikan kasih keselamatan Tuhan dengan doa kita, dengan daya kita, dengan dana kita, bahkan dengan setiap kesaksian hidup kita bagi suku-suku bangsa di dunia ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh merindukan karya Tuhan. Bukan hanya kita alami, kita nikmati secara pribadi, tetapi sungguh juga dialami oleh keluarga kita, bahkan oleh suku-suku bangsa di dunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kiranya karya penebusanmu yang luar biasa itu, yang Kau ingin supaya itu diceritakan dan disaksikan kepada generasi di bawah bangsa Israel, sebagai generasi kedua yang telah Engkau selamatkan, untuk diceritakan karya-karyamu yang luar biasa kepada anak dan cucu mereka. Demikianlah kami yang telah ditebus dan diselamatkan Tuhan. Engkau memberi tanggung jawab besar untuk boleh sungguh menyaksikan karya keselamatanmu. Dimulai kami bersaksi
kepada anggota keluarga kami, anak-anak kami, generasi di bawah kami. Bahkan melalui hidup kami dan gerejamu Elion ini. Sungguh Tuhan, karya keselamatanmu sampai kepada suku-suku bangsa. Pakai kami dan pakai gerejamu Elion. Dalam nama Yesus. Amin.